Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Apalagi sekarang akhir-akhir ini pandeminya kayaknya angkanya mulai naik lagi nih. Jadi jangan keluar-keluar ya. Nggak usah nongkrong, nggak usah jalan-jalan dulu. Sabar dulu ya. Nah, oke nih, langsung aja hari ini kita mau bahas tentang fungsi logaritma. Nah, 2 minggu lalu kan kita ulangan tentang fungsi eksponen. Logaritma itu sebenarnya dia masih sepupuan nih sama eksponen. Jadi konsepnya sebenarnya mirip-mirip lah, ada yang sama gitu ya. Nah, logaritma itu sebenarnya buat apa sih gitu kan? Ngapain kita belajar logaritma? Kepake nggak buat kehidupan sehari-hari gitu? Jadi matematika itu kehidupan sehari-harinya tuh nggak cuma sebatas kalian ke pasar, terus kalian bisa ngitung nih habis berapa belanjanya, terus atau enggak ngitung diskon, nggak cuma sebatas itu ya. Nah logaritma itu justru dia biasanya dipakainya di matematika terapan. Jadi udah terapannya yang lebih luas lagi gitu, kayak misalnya ngitung ngitung gempa kan skala Richter tuh, nah itu pakai logaritma. Menghitung desibel suara, nah itu juga pakai logaritma. Nah kayak gitu ya. Oke, langsung aja nih. Yang pertama ya, konsep dasar logaritma. Bentuk umumnya kayak apa sih logaritma itu? Nah bentuk umumnya tuh A log B sama dengan C. A log B sama dengan C. Nah ini pasti udah pernah lihat nih ya, udah familiar. Dengan A itu nanti namanya dia bilangan pokok atau basis. A itu basisnya, kalau yang di sebelah kanan tuh B-nya itu numerus namanya. Sama dengan C. Nah, sama dengan C itu hasil atau range. Nah, ini harus tahu nih, harus familiar karena nanti selama belajar nih pasti Ibu sering banget nih nyebut numerus tuh apa gitu. Basis tuh yang mana gitu. Biar kebayang ya. Basis itu yang sebelah kirinya log ya. Numerus itu sebelah kanannya log, sama dengan C itu hasil. Dengan syarat ya si A-nya, si basis itu dia harus lebih dari 0, tapi nggak boleh sama dengan 1 ya. Dan basisnya itu ya atau B-nya itu dia harus lebih dari 0. Oke deh, langsung aja. Tadi kan Ibu bilang dia sepupuan ya sama eksponen. Sepupuan dari mana gitu ya, dari ayah atau dari ibu gitu kan. Nah logaritma itu dia inverse tuh kebalikan ya. Dia kebalikan dari eksponen loh. Jadi nih kita kan tadi punya bentuk umum logaritma tuh A log B sama dengan C. Sedangkan kalau eksponen kan kita punyanya yang pangkat kan. A pangkat C sama dengan B. Nah coba langsung aja deh contoh biar ngerti paham nih maksudnya ya. Ada 2 log 8 sama dengan 3. Nah dia itu ya, pernyataan itu ekuivalen dengan atau sama ya dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah coba nih diperhatikan. Ini kan A-nya 2 ya kan. B-nya 8. C-nya 3. Nah kalau kita bentuk pangkat 2 pangkat 3 ya, 2 si A pangkat 3 A pangkat C sama dengan B sama dengan 8. Nah itu kalau dilihat dari segi situ sih kayaknya rempong ya. Padahal maksudnya ya, kalau kita ngomongin ini kan 2 pangkat 3 hasilnya berapa? Hasilnya 8. Kalau logaritma itu tuh kebalikannya. 2 nih, dia harus pangkat berapa sih biar hasilnya 8? Gitu. Ngerti nggak? Lagi-lagi ya. 2 itu harus dikalikan berapa kali gitu. Harus dipangkatkan berapa kali nih agar hasilnya 8. Nah itu log 2 dikalikan berapa kali biar 8. Ternyata 2 itu nanti harus dikalikan sampai 3 kali atau harus dipangkatin 3. Nah jadi nyari kebalikannya. Kalau tadi kan kita kalau dipangkat itu 2 pangkat 3 hasilnya berapa cuy? Oh 2 pangkat 3 itu 8. Kalau logaritma kamu justru disuruh nyari pangkat berapa nih ternyata gitu. Kayak 2 pangkat berapa? Hasilnya jadi 8 gitu ya. Oke lanjut nih. Contoh kedua ada 3 log 27 sama dengan C. Nah ini Ibu sengaja dulu nih di C-in biar kita bisa hitung bareng-bareng. Berarti
3 log 27 tuh maksudnya kayak apa tadi? Ya 3 log 27 berarti maksudnya 3 itu harus dikalikan berapa kali sampai hasilnya 27. Atau 3 ini pangkat berapa nih agar hasilnya 27 gitu. Ternyata pangkat berapa? Nah coba ya. 3, kenapa gini? Ulang-ulang ya. Bentar. Nah 3 kali 3 berapa? 9 ya gak? 9 dikali 3 lagi nih. Diangkat 3 berapa? 27. Oh berarti dia 1, 2, 3. Nah 3 kali berarti 3 pangkat 3, berarti hasilnya akan 3 gitu. 3 dipangkatkan 3 sama dengan 27. Bener gak pernyataan ini? Dia ternyata bener aja, ekuivalen sama 3 pangkat C sama dengan 27. Nah kan 3 pangkat berapa? Gitu. 3 pangkat berapa? Sama dengan 27. Oh ternyata 3 pangkat 3. Gitu deh. Lanjut deh, satu lagi. Oh satu lagi gak ya? Kayak 2 lagi deh. Nah ada 10 log 1 per 10 sama dengan C. Aduh kenapa ada pecahannya bu? Aduh tenang aja, kan kamu udah paham sifat-sifat eksponen di bab yang kemarin ya. Nah 10 log 1 per 10 sama dengan C. 10 log 1 per 10 sama dengan C. Berarti bahasanya gimana? Pembahasaannya 10 dia pangkat berapa yang hasilnya 1 per 10 gitu kan. Nah ini ekuivalen sama 10 pangkat C sama dengan 1 per 10. Nah kalau bentuknya kayak gini kebayang gak? 10 pangkat C sama dengan 1 per 10. Kira-kira nih 10 tuh pangkat berapa sih biar hasilnya 1 per 10? Ayo yang dipindah jadi penyebut. Berarti kan pangkatnya jadi negatif. Bener gak? Berarti 10 pangkat berapa yang hasilnya 1 per 10 pangkat 1 ya. Ini kan sama aja pangkat 1 nih sini. Berarti 10 pangkat min 1 bener gak? Iya dong 10 pangkat min 1 itu kan sama dengan apa? Dia jadi penyebut sama dengan 1 per 10. Jadi pangkatnya ini. Berarti hasil lognya min 1 gitu. Ngerti kan? Satu lagi yang terakhir ada log 100 sama dengan C. Hasilnya berapa? Kok log 100 doang bu? Mana basisnya ya? Kok nggak ada gitu ya? Nah ternyata nih logaritma itu kalau nggak ditulis basisnya dia otomatis sebenarnya 10. Nah maksudnya kayak apa tuh? Nah kayak gini nih. Kalau log 100 itu berarti sebenarnya dia tuh bentuknya 10 log 100. Nah jadi kalau nggak ditulis basisnya tuh udah otomatis dia tuh sebenarnya 10 gitu. Jadi nggak usah ditulis. Nah berarti hasilnya berapa? 10 log 100. Berarti cara bacanya 10 itu dia pangkat berapa yang menghasilkan 100? Berapa dong? Sini nih 10 kali 10 kali berapa? Ya 100. Berarti dia 10 pangkat 2 deh. Berarti C nya sama dengan 2 gitu. Ngerti guys? Oke semoga bisa dimengerti ya. Nah sekarang kita lanjut nih bab yang akan kita bahas hari ini. Oh sebelumnya kita latihan dulu yuk. Kita jawab cepet ya. Yuk nyatakan dalam bentuk logaritma dan tentukan nilai logaritmanya. Aduh deg-degan gak nih? Ya kita mulai ya. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti bentuk logaritmanya 2 log. Ayo 2 log 2 log 4 sama dengan 2 ya gak? 2 log 4 ya kan? Sama dengan 2. Sama dengan 2. 2 pangkat berapa yang menghasilkan 4 ya sama dengan 2 gitu ya. Oke. Next. Ya ke ini ya. Kecoret ya. Bentar ibu hapus dulu. Oke. Kalau yang ini, nih, kok nggak bisa diklik ini? Bentar ya.
Oh harus langsung warna, oke. P sama dengan 2 pangkat Q. Sama aja ya, 2 pangkat Q sama dengan P enggak? Sama, 2 pangkat Q sama dengan P. Berarti 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya P? Berarti kan 2 log P. Oh berarti 2 dipangkatkan Q, berarti sama dengan Q. Gitu, ngerti gak? Gampang ya. Jadi basisnya itu sama, yang basisnya eksponen dia bakal jadi basis. Ini kan 2 basisnya eksponen nih. Nah dia jadi basis juga. Nah tadi ya. Terus yang jadi numerus tuh si hasilnya. Nah hasil eksponennya. Terus yang jadi range-nya atau hasil dari logaritma itu justru eksponennya gitu ya. Coba deh lagi. 1/9 sama dengan 3 pangkat min 2. Berarti gimana bentuk logaritmanya? Ups, bentar. Bentuk logaritmanya berarti kita coba tadi, basis akan tetap jadi basis, berarti basisnya kan si 3 log, nah numerusnya itu justru hasilnya 3 log 1/9 sama dengan pangkatnya min 2 gitu ya. Oke, next. 5 pangkat 3 sama dengan 125. Gampang kan, udah tahu ya. 5 kan basis tuh. 5 log hasil. Nih. 5 log 125 sama dengan pangkat 3. Ketika kita baca bener aja. 5 tuh pangkat berapa nih? Biar hasilnya 125. Oh ternyata pangkat 3 gitu. Nah ya terakhir, bentar ibu hapus dulu ya. Nah terakhir ini nih, 2 log 1/16. 2 log 1/16. 2 ya. Nah ini kita ganti nih bentuknya ke bentuk eksponen. 2 pangkat berapa sih yang hasilnya 1/16? Berarti kan gini. 2 pangkat berapa yang hasilnya 1/16? Oh ternyata 2 pangkat 4 gitu. 2 pangkat min 4 maksudnya ya. Nah bentuknya jadi kayak gini ya. Jadi kalau kalian udah bisa mendefinisikan atau menyebutkan yang tadi ya kayak 2 pangkat berapa gitu, itu pasti bisa kok ngerubah-rubah jadi bentuk bolak-balik eksponen ke logaritma gitu. Itu masalah yang kecil ya, kalau udah ngerti dasarnya. Nah sekarang kita coba nih tentukan nilai logaritmanya. 4 log 64, berarti bacanya gimana? 4 itu dikalikan berapa kali biar hasilnya 64 ya, atau 4 pangkat berapa nih yang hasilnya 64? Ya udah kita coba yuk. Coba 1, 4 kali 4 berapa? Oh 16. Kayak lagi deh sama 4. 16 dikali 4 berapa? Nah udah 64 ya. Berarti sama dengan 3 gitu ya. Next. Log 1000. Nah ingat tadi kalau nggak ada basisnya, otomatis dia sebenarnya basisnya 10. Berarti gimana? 10 pangkat berapa yang hasilnya 1000? Ya udah jelas ya kalau 10 mah. Lihat aja ini ya buletannya ya. Ya udah kalau kalian nggak ngerti langsung aja kita coba lagi. 10 kali 10. 10 kali 10 berapa? 100 dikali lagi 10. 1000. Nah berarti dia berapa kali? 3 ya, pangkat 3 berarti ya. Nah berarti log 1000 jawabannya sama dengan 3. Terus lanjut 4 log 4 nih. 4 log 4 kok sama bu angkanya? Coba deh kamu definisiin lagi. 4 log 4 berarti gimana bahasanya? 4 dia harus dikalikan berapa kali biar hasilnya 4? Lah dia udah 4 ya gak? Berarti dia pangkat berapa tuh 4-nya? 4 pangkat berapa hasilnya 4? 4 pangkat 1 ya gak? Iya berarti 4 itu cuma perlu dikalikan sekali doang. Dengan dirinya sendiri, maksudnya udah 4 gitu aja ya. Jadi 4 log 4 sama dengan 1. Nah ini nanti yang harus kalian ingat ya, nanti akan nyambung dengan yang selanjutnya. Kalau basis sama kayak numerus pasti hasilnya 1, karena kan 4 misalnya nih 4 butuh pangkat berapa nih biar hasilnya 4? Ya pangkat 1 aja gitu ya. Nah terakhir ada 3 log 1. Bacanya gimana tadi?
3 itu harus pangkat berapa biar hasilnya 1. Nah ini nih yang ibu bilang sepupuan sama eksponen. Karena sifat-sifat eksponen juga dibutuhkan. Kayak gini nih, 3 pangkat berapa yang hasilnya 1? 3 nih, mau pangkat berapa yang hasilnya 1? Ingat nggak pangkat berapa yang mengakibatkan hasilnya tuh selalu 1? Pangkat 0, ya enggak? 3 pangkat 0 1, 10 pangkat 0 1, 1000 pangkat 0 1. Makanya kalau 3 log 1 ya pasti hasilnya 0 gitu ya. Oke deh, itu yang pertama tadi kita udah latihan ya. Nah sekarang kita lanjut ke materi yang pertama ya, grafik. Grafik fungsi logaritma. Nah langsung aja nih, kita kalau grafik itu kan hubungannya sama kayak lukislah grafik, gambarlah grafik, tentukan domain gitu-gitu kan. Nah itu akan kita lakukan sekarang. Lukislah grafik Y sama dengan 2 log X. A nya lebih dari 1. Tadi A itu apa? A itu basis, ya nggak? Nah ini A nih basis. Nah dia 2 kan lebih dari 1 ya, bener ya. Nah berarti gimana? Oke langsung aja nih. Pertama kita harus tentukan dulu nilai X dan Y nya ya. Kita tentukan terus kita masukin kemana emang Bu? Ya kita masukinnya ke sini, substitusiin X ke sini. Kalau X nya 1/4 ya, Y nya min 2, tahu nggak dari mana min 2? Nah yuk kita hitung bareng-bareng ya. Nanti biar ngerti dulu cara ngitungnya. 2 log X itu kan sama dengan 2 log X sama dengan Y sama dengan 2 log X maksudnya ya. Berarti kalau kita masukin 1/4 berarti kan 2 log 1/4. Nah 2 pangkat berapa yang hasilnya 1/4? Berarti kan ini 2 pangkat C hasilnya 1/4. Ayo pangkat berapa? Kan 1/4 itu kan sama aja apa? 1/2 pangkat 2 kan? Ya enggak? Karena dia di bawah penyebut, biar ke atas jadi pangkatnya negatif, ya enggak? 2 pangkat min 2. Nah ya enggak? Nah tuh min 2 ya. Ingat di sifat eksponen lagi kita nih ceritanya nih. Next ya, kita ke yang setengah. Sama caranya ya kayak tadi gitu. 2 log X. Ketika X nya setengah berarti 2 log setengah sama dengan C. Berarti 2 pangkat berapa nih yang hasilnya setengah? 2 pangkat berapa nih yang hasilnya setengah? Nah udah kelihatan nih sebenarnya, karena 2 itu kan udah, ini kan udah 2 ya. 2 kalau di bawah, kalau misalnya kita jadiin pembilang ya atau kita naikin, berarti dia harus min 1 pangkatnya. Nah berarti 2 pangkat min 1 yang sama dengan 2 ya. Berarti min 1 gitu, ngerti ya? Oke next nih, kalau misalnya yang ketiga nih, kita masukin X nya 1. Wah udah gampang banget ya, yang tadi ibu bahas ya. 2 nih kita bahas yang ini, 2 log 1. Nah 2 itu harus pangkat berapa biar hasilnya 1? 2 pangkat berapa yang hasilnya 1? Ayo, tadi bilangan yang pangkat berapa yang selalu menghasilkan 1? Bilangan 0 ya. Oke, ya udah ada sih jawabannya di sini ya. Tapi harus perhatikan juga ya biar bisa hitung ya. Nah terus 2 log X, kalau X nya itu 2 berarti 2 log 2. Nah 2 harus pangkat berapa biar hasilnya 2? Ya 1 ya. Nah terus 4, 2 log X berarti 2 log 4. 2 itu harus pangkat berapa biar hasilnya 4? Oh ternyata 2 pangkat 2 ya, berarti sini 2. Terus kalau 8 berarti 2 log 8. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? 2 kali 2 4, kali 2 lagi 8. Nah berarti 2 pangkat 3. Nah selesai. Kita udah ketemu titik-titiknya ya. Ada titik yang pertama 1/4,2 min 2, setengah koma min 2, setengah koma min 1, 1,0. Nah ini kepake buat nanti kita menggambar di
bidang kartesius. Nah, langsung aja nih. Nah, kita tinggal ngeplot-plotin aja nih. Apa namanya? Bentar di sini. Nah, langsung aja nih. 1/4 koma min 2. Yang ini X ya. Yang ini Y. 1/4 koma min 2. Berarti X-nya di 1/4. Y-nya di min 2. Bentar. Nah, ini Ibu gedein dulu ya. Bisa gak sih? Nah, ini lumayan ya. Oh gini aja, gini. Nah, yang pertama kita punya 1/4 koma min 2. 1/4 itu kan dia nggak sampai, misalnya di sini 1 ya. Misalnya di sini 1, di sini 2 gitu. Berarti 1/4 kecil banget di sini ya. Koma min 2. Min 2 itu Y-nya min 2 berarti naik atau turun? Di bawah ya, naik ya. Oke. Berarti kalau 1/4 koma min 2 itu di sini nih kemungkinan nih. Set gitu. Terus yang selanjutnya ada 1/2 koma min 1. 1/2 koma min 1 berarti aduh warnanya beda deh. Ini deh. Jadi kan di sini ya. Terus 1/2 koma min 1 berarti min 1 di sini. Berarti kemungkinan di sini. Nah, terus 1,0 berarti X-nya 1, Y-nya 0 berarti di sini. 2,1 berarti ini 2,1 di sini ya. Terus 4,2 1 2 3 4 4,2 di sini. Nggak pas. Bentar. 1 2 3 4,2. Nah, sini ya. 2 ya benar. Terus sama 8,3. Sini tadi 4 5 6 7 8,3. Nah, di sini ya. Kalau kita tarik garisnya ya nggak pas. Pokoknya gini ya, dia dari kiri ke kanan itu arahnya dia naik. Ya, naik sini set gitu. Makin lama makin naik gitu ya. Makin ke kanan dia semakin naik. Nah, di sini nih dia namanya grafiknya. Nah, ini biar gambarnya lebih jelas nih. Set. Nah, ini tadi gambarnya sebenarnya kayak gini ya. Kalau misalnya bener gambarnya ya. Nah, di sini semakin ke kanan dia semakin naik. Nah, di sini Ibu tulis nih, range ya, RF itu range dari fungsinya. Itu dia semua bilangan real. Dari mana kamu tahu semua bilangan real? Nah, dia itu hasilnya itu kan dia sini kan. Nah, range itu kan dilihat dari si sumbu Y-nya nih. Dia itu kan di antara negatif Y sampai positif Y. Nah, kita kan nanti nggak tahu nih kalau kita lanjutin dia makin naik terus sampai nggak terhingga gitu, sampai kita nggak tahu sampai kapan. Terus ini juga kalau kita lanjutin ke bawah kita juga nggak tahu nih sampai kapan gitu. Jadi dia makanya seluruh Y gitu. Dengan Y elemen bilangan real, makanya dia dari negatif Y ya. Dia dari negatif Y nih, dari bawah nih sampai positif Y, nggak tahu kemana. Nah, makanya ini range-nya hasilnya. Oke. Terus selanjutnya kita udah ngomongin range. Sekarang kita ngomongin apa nih? Y sama dengan A log X ya. Y sama dengan A log X. Syarat basisnya A itu harus lebih dari 0. Dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah ya, terus syarat nomor rusnya dia X-nya harus lebih dari 0. Nah, di sini kan nomor rusnya kan emang X ya ini. X-nya nggak boleh lebih dari 0. Harus lebih dari 0 maksudnya. Makanya di sini grafiknya dia di sebelah kanan. Sebelah kanan tuh kan berarti maksudnya X-nya positif kan. Gitu, karena dia emang syarat nomornya X-nya tuh harus lebih dari 0. Kan kalau X-nya negatif jadi di sini ya. Nah, itu kan nggak ada ya, nggak boleh gitu ya. Oke, terus yang terakhir berarti di sini domainnya kalau range itu kan tadi Y. Kalau range itu kita ngelihat sumbu Y ya. Ini range sumbu Y. Dia di mana gitu grafiknya. Kalau domain itu kita lihat dari X-nya. Nah, di X ini dia itu grafiknya ada yang di sebelah kiri nggak? Nggak ada.
pasti dia di sebelah kanan, which is x-nya itu positif gitu. Makanya dia tulisannya di sini domainnya x untuk semua x lebih dari 0. Jadi bisa mulai dari lebih dari 0 tuh dia seterusnya gitu ya, sampai tak terhingga. Oke. Sekarang kita bisa simpulkan kalau grafiknya naik. Kalau apa? Grafik naik itu kalau A-nya lebih dari 1. Ya. Karena ini grafik naik kalau A-nya lebih dari 1. Si basisnya lebih dari 1 ya, oke. Sekarang kita bisa lanjut ya ke yang selanjutnya. Itu grafik fungsi yang fungsinya Y sama dengan setengah log X. Nah, A itu mana tadi ibu bilang? A itu dia yang ini nih basis nih. Basisnya kan setengah. Setengah itu lebih dari 0 tapi dia kurang dari 1 kan. Nah, makanya di sini ketika A di antara 0 sampai 1. Gimana grafiknya? Sama aja langkah pertama kita tentuin dulu X-nya biar gampang gitu ya. Biar bisa melukis grafiknya. Tahu ya caranya ya tadi yang udah ibu jelaskan. 1/4, kalau X-nya di sini 1/4 berarti berapa hasilnya? Ya, kita masukin aja gitu. Coba ibu contohin salah satu aja ya. Ibu contohin salah satu atau salah dua ya biar enggak itu banget ya. Nah, yang pertama nih, kita coba yang X-nya sama dengan 1/4 ya. Setengah log 1/4. Berarti kan gimana? Setengah itu pangkat berapa sih yang hasilnya 1/4 gitu kan? Ya deh, di sini kita harus rubah dulu yang ini jadi 2. Berarti kan 1/2 pangkat 2. Ya kan? Oh, berarti setengah itu harus pangkat 2. Nah, baru biar jadi kayak gini. Jadi hasilnya 2 ya. Nah, sama ketika tadi setengah itu masukin ke sini berarti hasilnya 1. Kalau kita masukin 1 ke sini berarti hasilnya 0. Kalau kita masukin 2 berarti hasilnya -1. Sama kita coba lagi 1 ya. Misalnya 4. Setengah log 4 hasilnya berapa? Berarti gimana? Setengah itu pangkat berapa sih yang hasilnya 4? Nah, berarti gimana? Ini kita rubah dulu si 4 ini jadi 2 pangkat. 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2. Nah, biar si 2 pangkat 2 ini hasilnya 1/2 gini ya. 1/2 gini. Nah, kita harus jadikan dia jadi pangkat negatif atau sama-sama jadiin penyebut ya. 1/2 berarti pangkatnya sama dengan 1/2 pangkat 2 gini kan. Ya enggak? Nah, biar bentuknya sama-sama 1/2 pangkat 2, ketika dia dipangkatin naik lagi pasti jadi 2 pangkat -2. Nah, gitu ya. Ngerti enggak? Coba lagi deh yang terakhir ya. Nah, misalnya kita mau masukin X-nya itu 8. Oke, misalnya masukin X-nya 8 berarti setengah ya. Mana nih? Setengah log 8 sama dengan berapa? Berarti kan setengah itu pangkat berapa sih? Yang hasilnya itu 8 ya. Berarti si 8 ini mau nggak mau kita jadikan 2 pangkat dulu ya. 2 pangkat 3 kan. Nah, tapi kan di sini mintanya 1/4 nih. Ya udah berarti si 2 ini juga kita bisa jadikan dia penyebut. Kalau atas pindah ke bawah jadi pangkatnya negatif juga. Jadi sama dengan 1/2 pangkat -3 gitu. Ya, berarti di sini hasilnya -3. Oke, berarti kita bisa gambar nih grafiknya. Jadi kayak mana? Nah, belum digambar ya. Jadi kalau misalnya kita udah punya titik-titiknya ya, kita tinggal gambar aja nih. 1/4, 1/4,2. 1/4, y-nya 2. Berarti di sini ya. Kemungkinan. Terus setengah, 1. Berarti di sini. Oh, seharusnya dia makin kanan ya. Sabar ya, karena di sini ibu tidak akurat nih. Kalau kalian ngitung harus pakai penggaris ya. Terus 1,0 di sini.
Terus 2, min 1 di sini. 4, min 2 di sini. 8, min 3. 4, 5, 6, 7, 8, min 3. Nah, di sini. Ketika kamu tarik garisnya, loh, gak nyampe dong. Ulang ya. Iya, susah yang ulangnya. Bentar. Nih ibu yang bener ya. Gitu. Yang merah salah ya tadi ya. Nah, di sini berarti dari kiri ke kanan nih. Kan dari kiri ke kanan dia turun. Nah, dia selalu turun ya. Nah, oke. Biar gambarnya lebih jelas lagi nih kayak gini yang benar. Nah, gitu ya gambarnya kurang lebih ya. Nah, di sini range-nya lagi-lagi kita lihat di sumbu Y-nya itu kan dia ada semua dari atas sampai bawah, dari negatif sampai positif ada semua nih. Kurvanya ini ya, garisnya ini itu kan dari nilainya pas di bawah atas ada semua. Maksudnya nggak cuma bawah doang, nggak cuma atas doang gitu ya. Berarti semua bilangan real ya. Terus sama ya, syarat basis A lebih dari 0, A-nya nggak boleh sama dengan 1. Dan numerusnya X-nya lebih dari 0, makanya dia di sebelah kanan terus karena X-nya nggak ada yang negatif ya. Terus domainnya itu X-nya lebih dari 0. Lagi-lagi kamu ngeliat X-nya karena nggak ada yang di sebelah kiri nih, nggak ada yang di sini nih grafiknya nih. Dia di kanan doang ya. Nah, grafik ini naik atau turun tadi? Lagi-lagi kita kalau ngebaca garis grafik di garis bilangan tuh dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan. Nah, turun tuh. Ya, berarti di sini grafik turun. Nah, oke, setelah ini coba kalian cari Bu mau kasih soal buat kalian gambar grafiknya ya. Oke, sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.